silsilah raja-raja yang memerintah Majapahit. Banyak perbedaan pendapat di antara ahli sejarah mengenai raja-raja yang pernah memerintah Majapahit, khususnya pada masa akhir menjelang runtuhnya mahakerajaan tersebut. Dengan menggunakan sumber data primer berupa serat negara Kertagama dan prasasti, lalu sumber sekunder berupa serat Pararaton, serta masih di-cross-check dengan sumber lain berupa catatan asing dari pengelana Cina maupun Portugis, dari Kidung Harsawijaya, Baba Tanah Jawi, dan lain-lain, maka dapat disusun daftar raja yang berkuasa tersebut sebagai berikut. Pertama, Raden Wijaya, memerintah tahun 1294 hingga 1309 Masehi, bergelar Sri Kertarajasa Jaya Wardana dan berkuasa selama 15 tahun. Raden Wijaya memiliki 4 istri yang semuanya adalah putri Kertanegara, raja terakhir Singasari yang tewas dalam pemberontakan Jayakatwang. Keempat istrinya adalah Sang Prameswari Tribuwana, Prameswari Mahadewi, Pratnya Paramita Jayendra Dewi, dan Gayatri yang bergelar Raja Patni. Dalam memerintah kerajaan Majapahit, Raden Wijaya tidak lupa mengangkat para pengikutnya yang setia saat masih dalam perjuangan dikejar-kejar tentara Jayakatwang. Nambi diangkat sebagai pejabat Patih Majapahit, Lembusura sebagai Patih Daha, wilayah penting Majapahit yang sekarang berada di Kediri, Arya Wiraraja dan Ranggalawe sebagai Pasangguhan. Pada pemerintahan ini, Majapahit terjadi beberapa peristiwa politik yang mengakibatkan pecahnya perang saudara. Yang pertama, pemberontakan Ronggolawe akibat kecemburuan dari pengangkatan Patih Nambi. Setelah Ronggolawe tewas, Arya Wiraraja menagih janji tentang pembagian wilayah kerajaan yang dijanjikan Raden Wijaya saat masih meminta perlindungan di Madura. Raden Wijaya membalas budi dengan mengabulkan separuh wilayah kerajaannya yang sebelah timur dipimpin oleh Arya Wiraraja dengan ibu kotanya di Lamajang atau Lumajang. Raja kedua, Jayanegara, berkuasa tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Bergelar Abhiseka Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Patnya Dewa Adiswara dan memimpin selama 19 tahun. Setelah Raden Wijaya meninggal tahun 1309 Masehi, putranya bernama Jayanegara yang saat itu berusia 15 tahun naik tahta menggantikan sang ayah. Jayanegara dijuluki Raden Kalagemet dan dianggap lemah dan jahat, tidak secakap ayahnya. Karena kurang berwibawa, terjadi banyak pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang kepercayaan ayahnya dahulu. Pararaton menceritakan bahwa penyebab pemberontakan juga karena Jayanegara berdarah campuran Jawa Melayu, lahir dari seorang senir bernama Darapeta. Pemberontakan pertama dilakukan oleh Nambi tahun 1316 dan berhasil ditumpas. Pemberontakan yang paling berbahaya dilakukan oleh Rakuti tahun 1319 hingga menyebabkan ibu kota berhasil diduduki sementara dan Jayanegara terpaksa diungsikan ke desa Badander oleh para prajurit Bayangkari yang dipimpin Gajah Mada. Gajah Mada berhasil menyusun kekuatan, bekerja sama dengan para pejabat dan rakyat sehingga Rakuti berhasil dikalahkan. Sebuah hasutan politik mengakibatkan terbunuhnya salah seorang Dharma Putra bernama Rasemi. Perlu diketahui, Raden Wijaya membentuk Dharma Putra yang merupakan pejabat pendamping raja yang saat itu terdiri atas Rakuti, Rasemi, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Arapengsa, dan Ratanca. Kelak, Jayanegara tewas di tangan Ratanca. Jayanegara sakit bengkak dan Gajah Mada menyuruh tabib Ratanca masuk kamar untuk mengobatinya.
Ratanca menusuk Raja Jayanegara hingga tewas dan nyawa Ratanca melayang di tangan Gajah Mada. Tiga, Tribhuwana Tunggadewi bertahta tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Bergelar Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani dan memerintah bersama suaminya Kertawardhana selama 22 tahun. Tribhuwana merupakan adik tiri Jayanegara, putri Raden Wijaya dari Gayatri atau Rajapatni. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil memadamkan pemberontakan Sadeng dan Keta. Gajah Mada diangkat sebagai rakyat Patih Majapahit tahun 1334 dan mengucap Sumpah Palapa yang artinya tidak akan bersenang-senang sebelum berhasil menundukkan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Gagasan ini sebenarnya telah dimulai oleh Raja Singasari terakhir, Kertanegara. Tribhuwana turun tahta tahun 1351 setelah meninggalnya ibunya. Ia kemudian kembali ke posisinya semula menjadi Brekauripan yang tergabung dalam Sapta Prabu, yakni semacam Dewan Penasihat Agung yang beranggotakan keluarga kerajaan senior. 4. Hayam Wuruk berkuasa tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Bergelar Maharaja Sri Rajasanagara. Diangkat menjadi raja saat usia 16 tahun dan menjadi raja terlama bertahta di Singgasana, yakni 39 tahun. Hayam Wuruk dikenang sebagai pangeran yang mahir menari topeng. Lahir tahun 1334, tahun yang sama saat Gajah Mada mengucap Sumpah Palapa. Pangeran tersebut adalah anak kandung Tribhuwana Tunggadewi Raja Majapahit ketiga. Didampingi Mahapatih Gajah Mada, masa pemerintahan Hayam Wuruk Majapahit mencapai puncak keemasannya, berhasil menyatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Peristiwa penting yang terjadi adalah peristiwa Perang Bubat, di mana Raja Hayam Wuruk berniat mempersunting Putri Sunda. Berangkatlah rombongan dari Sunda menuju Majapahit dan berkemah di lapangan Bubat. Terjadi kesalahan karena Patih Gajah Mada menganggap Sunda tunduk pada Majapahit dan menyerahkan sang putri sebagai persembahan. Rombongan dari Sunda tersinggung dan marah, sehingga pecah peperangan yang tidak seimbang. Sang Prabu Maharaja Sunda dan putrinya ikut tewas dalam peristiwa tersebut. Peristiwa yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah Dharma Hayam Wuruk untuk merenovasi dan membangun kembali candi-candi peninggalan leluhurnya yang banyak jumlahnya. Majapahit memasuki era yang damai sehingga Hayam Wuruk dapat mengadakan tur inspeksi ke berbagai daerah di pelosok negeri. Hayam Wuruk wafat tahun 1389 Masehi. 5. Wikramawardhana berkuasa tahun 1389 sampai 1427 Masehi. Bergelar Brahyang Wisesa Aji Wikramawardhana dan bertahta selama 38 tahun. Tongkat kepemimpinan Majapahit setelah Hayam Wuruk meninggal dijabat Wikramawardhana, anak dari adik Hayam Wuruk, Dyah Nertaja. Wikramawardhana merupakan kemenakan sekaligus menantu Hayam Wuruk. Wikramawardhana memerintah bersama Kusumawardhani, istri sekaligus sepupunya. Peristiwa penting yang terjadi pada masa ini adalah pecahnya Perang Saudara atau Perang Paregrab. Penyebab perang adalah perselisihan antara Brewirabumi, putra Wijaya Rajasa, mertua Hayam Wuruk yang berkuasa di Istana Timur di Pamotan, dengan Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Perang berlangsung tahun 1334
1326 hingga 1328 dan dimenangkan Wikramawardhana. Perang ini melemahkan Majapahit karena banyak menguras kas negara. Tahun 1348 juga terjadi bencana kelaparan yang berkepanjangan. 6. Dewi Suhita bertahta tahun 1427 sampai 1447 Masehi. Setelah Wikramawardhana mengalahkan Brewirabumi di Perang Paragreg yang memboyong putri Brewirabumi untuk dijadikan selir. Dari selir tersebut lahir 3 orang anak, yaitu Bre Tumapel, Dewi Suhita, dan Kertawijaya. Ketika Raja Wikramawardhana meninggal tahun 1349, Dewi Suhita naik tahta menggantikannya sebagai Raja Majapahit. Bergelar Prabu Sri Suhita dan berkuasa selama 20 tahun. Tidak ada peristiwa penting atau prestasi Dewi Suhita selama masa pemerintahannya, selain disebutkan bahwa Majapahit pernah mengalami bencana kelaparan. Dewi Suhita meninggal tahun 1369 Saka. Selanjutnya 7. Kertawijaya bertahta tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Setelah Dewi Suhita mangkat, Kertawijaya menggantikan posisi kakaknya menjadi Raja ke-7 Majapahit, bergelar Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana. Selama 4 tahun bertahta, tidak ditemukan banyak catatan pada masa pemerintahan Kertawijaya, kecuali tentang sering terjadinya bencana alam, gempa bumi, dan gunung meletus. Pada awal pemerintahannya, Kertawijaya mengeluarkan prasasti yang dinamakan Waringin Pitu. Dari prasasti ini, kita dapat mengetahui sistem pemerintahan kerajaan, pejabat menteri, pemimpin rohani, dan wilayah-wilayah kerajaan bawahan. 8. Rajasawardhana memerintah tahun 1451 hingga 1453 Masehi. Setelah kematian Kertawijaya, Majapahit mengalami kekosongan pemerintah selama 3 tahun, sebelum akhirnya Rajasawardhana menjabat sebagai raja. Bergelar Rajasawardhana Sang Sinagara dan hanya berkuasa selama 2 tahun, paling singkat di antara raja-raja Majapahit. 9. Girisawardhana bertahta tahun 1456 sampai 1466 Masehi, bergelar Girisawardhana Dia Surya Wikrama dan memerintah selama 13 tahun. Raja ini sebelumnya adalah raja bawahan Diwengker atau Briwengker, sesuai dengan yang tertulis di dalam prasasti Waringin Pitu. Pejabat Briwengker adalah Girisawardhana Dia Surya Wikrama. 10. Suraprabawa berkuasa tahun 1466 sampai 1447 Masehi. Bergelar Sri Adi Suraprabawa Singawikramawardhana Giripati Pasuta Bupati Ketubuta dan memerintah selama 12 tahun. Pengangkatan Suraprabawa atau Bri Pandan Salas ini didapat dari prasasti yang ditemukan di selatan Bojonegoro yang bernama Prasasti Timintihan. Berita tentang raja-raja Majapahit akhir tidak banyak. Ada peristiwa seorang raja yang meninggalkan istana Majapahit di tahun 1390 Saka, dan ini diinterpretasikan bahwa tengah terjadi konflik di Majapahit. 11. Wijayakarana memimpin Majapahit tahun 1478 sampai 1486 Masehi. Bergelar Paduka Sri Maharaja Sri Wilwa Tiktapura Janggala Kadiri dan bertahta selama 8 tahun.
Gelapnya data mengenai Raja Majapahit setelah tahun 1400 Saka mulai terkuak dengan ditemukannya prasasti peta. Prasasti ini menceritakan tentang seorang raja yang bertahta tahun 1458. Dari prasasti lain bernama Prasasti Jiyu dapat diketahui bahwa wilayah Majapahit atau Wilwatikta mencakup Janggala dan Kediri. Catatan seorang pelaut Portugis bernama Tommy Pires dalam bukunya yang berjudul Suma Oriental memberi informasi tentang pemerintahan Majapahit yang dipegang oleh Bhre Mataram, kemudian dilanjutkan oleh Batara Putrajaya atau Batara Wijaya atau Brawijaya. Yang terakhir, 12 Ranawijaya bertahta tahun 1486 sampai 1513 Masehi. Bergelar Abhiseka Batara Prabu Girindrawardhana dan memimpin selama 27 tahun. Setelah perang di Majapahit yang berujung dengan kekalahan Bhre Pandan Salas, maka posisi istana Majapahit juga dipindah, tidak lagi berada di Trowulan, melainkan Dindaha, Kediri. Nama Ranawijaya ini identik dengan Bhre Kertabumi dan bergelar Brawijaya. Di dalam masyarakat ada cerita lisan tentang Raja Brawijaya V. Ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan sumber sejarah primer karena penggunaan angka di belakang nama penguasa baru dimulai pada era Mataram Islam, yakni gelar Hamengkubuwono I, Pakubuwono III, Mangkunegoro V, dan seterusnya. Besar kemungkinan penggunaan angka ini dipengaruhi oleh budaya koloni Belanda yang rajanya bernama Willem I, Willem II, dan seterusnya. Agi Siber melaporkan.